Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Verlina Safahadinda dan Rati Sanggarwati akan mempresentasikan aspek teknis dan teknologi pada bidang usaha industri kerajinan manik-manik. Proses produksi industri kerajinan manik-manik akan ditempatkan di lokasi dengan sumber energi panas dan listrik dengan didukungnya suplai air, dan dengan didukungnya jaringan internet yang memadai dapat menunjang proses pemasaran produk dan melakukan komunikasi antar pelaku usaha dan tenaga kerja. Kemudian, industri kerajinan manik-manik akan memasarkan produknya secara luas dengan lokasi yang strategis sedekat mungkin dengan wilayah pemasaran. Pendistribusian produk menggunakan transportasi seperti pesawat terbang, kereta api, kapal laut, truk, dan lain-lain dengan biaya masing-masing media transportasi. Barang yang diproduksi oleh bidang usaha ini yaitu manik-manik seperti kalung, gelang, gantungan kunci, tirai, tasbih, dan dekorasi dinding. Bahan baku yang digunakan untuk memproduksi manik-manik yaitu menggunakan bahan kaca jenis oval, botol minyak wangi, kaca lampu neon, botol bir, kaca gelas, piring yang berwarna bening, pewarna keramik, pasir, kaolin, air, dan alumina. Peralatan yang digunakan yaitu timbangan, tengku pelebur, limbah kaca, kompor strong, gas LPG, tang, kawat, pipa, stainless, tempayang, gerinda, dan kapi. Untuk menghasilkan 100-300 butir manik atau 8-10 kalung dalam satu hari membutuhkan bahan kaca sekitar 8-20 kg. Untuk memproduksi manik-manik tersebut membutuhkan sekitar 17 orang tenaga kerja. Untuk peralatan dan teknologi, kemampuan tenaga kerja, industri kerajinan manik-manik akan memberikan pelatihan agar tenaga kerja memiliki kemampuan untuk mengoperasikan mesin tungku pelebur, limbah kaca, maupun peralatan seperti gas LPG, tang, kawat, pipa stainless, tempayang, gerinda, dan kapi untuk proses pembuatan manik-manik. Untuk kecocokan teknologi, tengku pelebur limbah kaca bahan alumina refraktori cocok digunakan untuk mencairkan limbah kaca secara efektif. Kemudian, pengembangan teknologi di masa depan akan memungkinkan adanya mesin pembuat manik-manik otomatis dan mesin ultrasonik untuk mencetak motif secara otomatis. Penggunaan teknologi dimanapun tempatnya. Untuk teknologi yang bisa diakses dimanapun, bisa menggunakan teknologi internet seperti website, sosial media, maupun marketplace yang digunakan sebagai pemasaran produk. Layout atau tata letak. Untuk meminimalisir jarak setiap pengrajin, diberikan jarak sekitar 1,5 meter dan jarak antar peronce dengan pengrajin diberikan jarak yang tidak terlalu jauh namun berbeda tempat. Untuk menjunjung efektivitas kerja, LPG harus dijauhkan dari tungku dan display untuk mengurangi kecelakaan kerja. Tungku didekatkan dengan tempat kaca dan tempat stainless steel untuk memudahkan pengambilan saat proses kerja. Industri kerajinan manik-manik akan menggunakan alat berkualitas bagus agar tidak gampang rusak. Untuk menjamin keselamatan, setiap komponen ditempatkan pada posisi yang aman, seperti menggunakan rak untuk meletakkan LPG agar tidak terlalu dekat dan mengganggu gerak pengrajin. Desain tata letak akan dipertimbangkan secara fleksibel agar tampilan toko tidak monoton. Namun, tata letak untuk bagian pengrajin tidak bisa diubah. Untuk mempertimbangkan pengembangan bisnis, industri kerajinan manik-manik harus memperhatikan tingkat kreativitas, berinovasi, dan memperluas jaringan pasar. Untuk meminimalisir biaya produksi, industri kerajinan manik-manik akan menggunakan sistem take-home job untuk menekan biaya sewa tempat usaha dan biaya peralatan usaha. Untuk menjamin keamanan dari para pekerja industri, kerajinan manik-manik akan mengadakan program pelatihan terkait K3, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja, dengan aturan tegas terkait sistem, prosedur, dan kebijakan agar pekerja lebih terlindungi. Seperti himbauan menggunakan helm ketika memotong keramik maupun kaca dengan menggunakan gerindra, dan menggunakan sepatu atau sandal ketika bekerja karena banyak bahan bekas maupun kaca. Untuk denah usaha kerajinan, lokasi untuk usaha kerajinan manik-manik ini berada di pinggir jalan raya. Untuk outlet dan tempat produksi berada pada satu lokasi seperti yang ada pada gambar denah di atas, yang mana pada terdapat halaman depan, parkiran motor, dan parkiran mobil. Untuk tempat produksi manik-manik berada di belakang yang dilengkapi dengan kamar mandi setelah selesai memproduksi manik-manik. Kemudian manik-manik
dipindahkan ke tempat produksi kerajinan yang berada di samping depan sebelah kiri. Kemudian setelah selesai membuat kerajinan, kerajinan dipindahkan ke outlet yang berada di sebelah kanan tempat produksi kerajinan. Denat didesain sesuai dengan alur produksi agar lebih efisien. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.